terhormat kepada Bapak Hironi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan penulisan skripsi. Perkenalkan, nama saya Hamdia dengan NIM 2012-416. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Puzzle Budaya Lokal Banten untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran SBK Kelas 4 SDN Kerapcak. Alasan saya mengambil judul ini karena setelah melakukan observasi dua sekolah, yang pertama SDN Lamongan dan yang kedua SDN Kerapcak ini, siswa-siswa itu tidak mau belajar materi, tetapi yang mereka inginkan hanyalah menggambar saja. Adapun latar belakang proposal saya yaitu pendidikan adalah suatu proses di mana benih-benih budaya yang hidup di peradaban manusia dan ditaburkan di muka bumi, dijiwai dengan nilai atau visi yang berkembang dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan berkaitan dengan hal yang sama, yaitu nilai pendidikan juga dapat dilihat sebagai suatu proses yang ditransmisikan melalui pendidikan yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat, masyarakat, konsep hidup dan berbagai cara hidup lainnya. Di dalam masyarakat ada peradaban dalam praktik sosial, sikap dan perilaku yang digunakan anggota masyarakat untuk berkomunikasi atau juga berkumpul. Anda hanya bisa mendapatkan pendidikan di masyarakat. Tidak ada suatu proses pendidikan tanpa budaya dan masyarakat. Proses kebudayaan dan pendidikan hanya dapat terjadi dalam hubungan manusia dalam masyarakat. Maka sangat jelas betapa besarnya peranan pendidikan dalam pembentukan bahkan kematian kebudayaan. Secara umum, SBK Seni dan Budaya Keterampilan merupakan salah satu mata pelajaran yang bisa memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk mengikuti berbagai pengalaman, penilaian, atau pengalaman kreatif untuk menghasilkan keterampilan dan karya yang berharga berupa benda-benda yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas 4 dan juga bersama kepala sekolah SDN Kerapcak pada tanggal 25 Februari di SDN Kerapcak, bisa diketahui bahwa pembelajaran seni budaya dan keterampilan atau SBK yang diajarkan di SDN Kerapcak dari kelas 4 sampai kelas 6 seni dan keterampilan masih menggunakan kurikulum 13. Selain mewawancara dengan kepala sekolah SDN Kerapcak, peneliti juga mewawancarai guru seni budaya dan keterampilan di kelas 4 sampai kelas 6 dan ada di SDN Kerapcak. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru seni budaya dan keterampilan tersebut, yakni ibu guru ini, bahwasannya peserta didik yang diajarkan mata pelajaran seni budaya dan keterampilan sudah sangat antusias, akan tetapi ada permasalahan pada mata pelajaran SBK di kelas 4 di SDN Kerapcak ini. Peserta didik lebih menyukai pembelajaran saat praktik langsung seperti senang menggambar dibandingkan saat proses pembelajaran. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang menarik agar termotivasi dan semangat ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, peserta didik cenderung bosan karena guru hanya berpatok pada buku pembelajaran saja. Yang ketiga, kurangnya inovasi dan kreasi guru terhadap penggunaan media pembelajaran. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengembangan media puzzle budaya lokal Banten pada pembelajaran SBK kelas 4 SDN Kerapcak. Yang kedua, bagaimana kelayakan media puzzle budaya lokal Banten pada pembelajaran SBK kelas 4 SDN Kerapcak. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengembangkan media puzzle budaya lokal Banten pada mata pelajaran SBK kelas 4 SDN Kerapcak. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media puzzle budaya lokal Banten pada pembelajaran SBK kelas 4 SDN Kerapcak. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian dan pengembangan ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah karya ilmiah dalam bidang Research and Development atau R&D dan dapat dijadikan referensi atau masukan bagi peneliti lain. Yang kedua, praktis. Media pembelajaran diterapkan dapat menjadi sumber belajar dan meningkatkan motivasi belajar serta minat dan semangat belajar siswa. Penelitian bagi siswa.
Media pembelajaran yang diterapkan dapat menjadi sumber belajar dan meningkatkan motivasi dan semangat serta minat dan kemampuan memecahkan masalah siswa dan pembelajaran SBK sehingga menunjang terlaksananya pembelajaran seni kebudayaan keterampilan yang baik. Manfaat bagi guru: memberikan tambahan wawasan bagi guru tentang pengembangan media puzzle budaya lokal Banten pada pembelajaran SBK. Manfaat bagi sekolah: media pembelajaran yang dikembangkan dapat memberikan kontribusi yang baik untuk meningkatkan hasilnya pembelajaran SBK. Manfaat bagi peneliti: penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengalaman peneliti, karena dengan adanya penelitian ini, peneliti menambah wawasan, meningkatkan pemahaman dan juga keterampilan peneliti untuk mengembangkan media puzzle budaya lokal Banten pada mata pelajaran SBK kelas 4 SDN Cilacap jika suatu saat menjadi guru. Selanjutnya, kajian teoritik. Yang pertama ada pembelajaran. Pembelajaran adalah perpaduan antara orang, mental, bahan, fasilitas, peralatan, dan metode yang berinteraksi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai penting dari proses pembelajaran. Konsep pembelajaran yang baik sangat diperlukan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang baik. Pembelajaran yang dilakukan untuk membangun karakter, mengembangkan pengetahuan, sikap dan kebiasaan untuk meningkatkan kualitas hidup peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang tugasnya belajar menyampaikan pesan dari pengirim atau pendidik kepada penerima pesan, yaitu siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli, yaitu Kristus yang menyatakan bahwa media merupakan bagian dari komunikasi. Selain itu, media juga dapat diartikan sarana untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada banyak orang. Media massa berasal dari kata Latin medius, yang secara harfiah berarti mediator, perantara atau perantara. Pembelajaran bisa diartikan sebagai alat interaksi antara pendidik dan peserta didik, di mana siswa menangkap pesan secara verbal maupun visual. Selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar adalah keterampilan yang dapat dicapai siswa telah menyelesaikan tugas belajar yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru. Hasil belajar juga dapat berupa hasil yang diberikan kepada guru. Hasil belajar juga dapat berupa hasil yang diberikan kepada siswa setelah menyelesaikan kegiatan proses pembelajaran berupa penilaian. Hasil yang dinilai dapat berupa pengetahuan atau kecerdasan, sikap dan keterampilan siswa. Selanjutnya, media puzzle. Puzzle adalah salah satu bentuk permainan teka-teki yang penyelesaiannya dengan cara menyusun gambar menjadi satu gambar yang utuh. Dapat dikatakan bahwa permainan teka-teki merupakan permainan eduktif yang sangat diminati siswa karena puzzle sangat bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan motorik anak, mengasah konsentrasi dan melatih kesabaran. Selanjutnya, seni budaya keterampilan. Seni budaya dan keterampilan atau SBK adalah mata pelajaran yang ada di sekolah dasar yang menawarkan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk terlibat dalam berbagai penilaian atau pengalaman kreatif untuk menghasilkan keterampilan dan karya sebagai objek yang berguna dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, budaya lokal. Budaya lokal yang hidup dalam suatu masyarakat biasanya timbul dari motivasi spiritual masyarakat tersebut. Unsur budaya tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan pendidikan sekolah, karena pembelajaran yang bermakna tercapai ketika anak belajar dengan lingkungannya, mengenal budaya lokal, bisa belajar untuk lebih mengenal budaya lebih jauh lagi dan memahami nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan sekitarnya. Adapun materi yang dicantumkan adalah yang pertama, seni rupa. Seni rupa batik tradisional Banten. Yang pertama, batik Datulaya. Batik Datulaya adalah nama sebuah tempat tinggal Sultan Maulana Hasanuddin atau ruang keluarga di Kesultanan Banten. Yang kedua, batik Kaibonan. Batik Kaibonan adalah nama bangunan dan juga lambang yang mengelilingi keraton Kaibon. Yang ketiga, batik Kapurban. Gelar batik Kapurban adalah gelar atau julukan yang diberikan kepada Pangeran Purba pada masa zaman Purba. Yang keempat, batik Kawangsan. Batik Kawangsan adalah nama yang diberikan kepada Pangeran Wangsa pada masa penyebaran Islam.
Yang kelima, batik Mandalika adalah nama gelar batik yang diberikan kepada Pangeran Arya Mandalika pada masa penyebaran agama Islam. Yang keenam, batik Momoloan. Batik Momoloan adalah nama bangunan di atap masjid, menara, dan balai Kesultanan Banten. Selanjutnya ada seni musik, musik tradisional Banten. Yang pertama, dugdug lojor. Dugdug lojor merupakan alat musik khas daerah Banten Selatan. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul secara gendang. Yang kedua, ada rampak bedug. Alat musik tradisional Banten yang dimainkan secara bersamaan dan dipadukan dengan gerakan tari silat disebut dengan drum rampak. Yang ketiga, ada alat musik gendang. Gendang adalah alat musik tabuh busur tradisional. Drum adalah tabung kayu simetris yang menyerupai selongsong berongga di dalam, biasanya menggunakan kayu nangka. Yang keempat, patingtung. Patingtung adalah kesenian yang berasal dari Provinsi Banten. Disebut patingtung karena bunyi yang dihasilkan wadirta mirip dengan kata pa, ting, dan tung. Wadirta adalah nama lain dari gendang. Yang kelima, pantun bambo. Bambu pantun merupakan alat musik tradisional yang berasal dari masyarakat Cilegon. Terbuat dari bambu dengan diameter rata-rata 10 cm dan panjang 80 meter. Yang keenam, angklung buhun. Angklung buhun adalah alat musik tradisional Banten yang berasal dari daerah Lebak dan terletak di Kabupaten Lebak. Selanjutnya, seni tari, seni tradisional Banten. Yang pertama ada tari benteng Banten. Tarian tradisional Banten ini merupakan kreasi seniman lokal, Beni Kusnandar. Tarian unik ini dikembangkan Beni tidak sendirian bersama istrinya Wiwin Purwinart. Di sisi lain, kehadiran pasukan tersebut juga menjadi semacam kegelisahan bagi Beni dan istrinya sebagai seniman Banten yang ingin tetap mendukung adat setempat. Yang kedua, tari katuran. Tari katuran juga termasuk tarian selamat datang, tetapi khusus untuk menyambut orang asing yang berkunjung ke daerah Banten. Yang ketiga, tari topeng tani. Tari topeng tani adalah penari memakai topeng anyaman bambo untuk menutupi wajah sebagai tanda malu. Yang keempat ada tari dikir saman. Tari dikir saman ini mirip dengan tari saman adat Aceh, meskipun sangat berbeda. Tari Banten ini sangatlah berbeda dengan tarian saman adat Aceh. Perbedaan antara atraksi adalah atraksi laki-laki membentuk lingkaran, kemudian para penari bergerak, berdoa, dan berdoa. Yang kelima, tari rampak bedug. Kata rampak artinya sekaligus. Jadi, rampak bedug adalah kesenian gendang yang menggunakan wadirta berupa beberapa kendang yang dimainkan secara bersamaan untuk menciptakan irama unik yang enak didengar. Yang keenam, ada tari grebeg terbang gede. Nama tari terbang agung ini berasal dari kata nama alat musik tradisional Banten, alat musik tiup yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut. Alat dan terbangnya sendiri terbentuk seperti kupu-kupu, hanya saja ukurannya lebih besar. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di kelas 4 SDN Kerapcak, Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Pada semester genap 2023 sampai 2024. Penelitian di SDN Kerapcak karena berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terdapat permasalahan kurangnya minat siswa belajar materi-materi budaya lokal Banten, yaitu kata siswa cenderung suka memilih menggambar daripada pembelajaran materi. Oleh karena itu, peneliti akan mengembangkan media puzzle budaya lokal Banten agar pembelajaran eduktif, kreatif, dan juga memecahkan masalah. Subjek dari penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SDN Kerapcak. Jumlah siswa kelas 4 SDN Kerapcak ini berjumlah 30 peserta didik. Yang ketiga, metode penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development) atau R&D, yaitu melakukan penelitian untuk membuat suatu produk, kemudian menguji keefektifan produk tersebut sehingga produk yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi diri sendiri. Produk yang akan dikembangkan adalah berupa media puzzle budaya lokal Banten yang memenuhi kriteria gambar seni-seni
seni-seni Banten yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran SPK di kelas 4 SDN Krapcak. Yang keempat, model pengembangan. Penelitian ini menggunakan penelitian model ADI. Model ADI adalah singkatan dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama, tahap analisis. Tahap analisis ini merupakan proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari siswa. Pada langkah ini, peneliti menentukan lingkungan belajar yang harus dikembangkan untuk membantu proses pembelajaran. Yang kedua, tahap desain atau perancangan desain. Pada tahap ini diawali dengan merancang produk berupa puzzle yang dibuat dari karton tebal. Rancangan karton tebal ini dirancang khusus untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, tahap pengembangan development. Tahap pengembangan ini yang meliputi perancangan produk dan kegiatan akuntansi biaya dalam mengembangkan. Pada langkah ini, peneliti mengirimkan validasi atau penilaian kepada validator. Yang keempat, tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan cara penerapan media puzzle dalam proses pembelajaran di kelas. Pada tahap ini, produk yang telah dikembangkan dan disusun sesuai fungsinya, sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Dan yang kelima, ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah proses di mana puzzle media menganalisis apakah masih ada kesenjangan selama tahap implementasi. Jika sudah tidak ada, cocok yang menggunakan media puzzle. Pada tahap evaluasi ini, peneliti melakukan revisi akhir terhadap media puzzle yang dikembangkan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui yang pertama, observasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah dan memantau aktivitas peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, ada wawancara. Wawancara dilakukan kepada guru kelas 4 SDN Krapcak. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan akar permasalahan pada mata pelajaran SPK yang ada di kelas 4 SDN Krapcak yang hendak diteliti dan ingin mengetahui informasi dan responden yang lebih mendalam. Yang ketiga, ada angket. Angket atau kuesioner adalah cara atau salah satu metode pengumpulan data secara tidak langsung. Kuesioner ini dibuat untuk mengumpulkan data informasi tentang sebuah produk yang dikembangkan atau membagikannya kepada beberapa ahli, yakni ahli media, ahli materi, guru, dan peserta didik sebagai pengguna produk. Cukup sekian presentasi proposal skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.